Detik-detik Refli Harun kena ulti Prof. Jimli. Tidak sesuai harapan ternyata. Yang awalnya mengharapkan setiap pernyataan yang dikeluarkan Prof. Jimli ini adalah untuk memuaskan kelompok seperti Roy Suryo, Dr. Tifa. Tetapi yang ada malah berbalik arah. Dan apa yang terjadi pada akhirnya guys? Yang terjadi adalah Refli Harun bisanya cuma manut-manut doang, cuma dan sebagainya. Kasihan sekali ya Refli Harun di posisi ini. Kemudian lagi nanti ada juga nih pernyataan Prof. Mahfud yang berbicara mengenai ijazah Jokowi. Apa saja dampaknya? Nah, tanpa berlama-lama lagi, ini dia videonya. Mari kita tonton bersama guys. Ini cara menjatuhkan lawan politik. Kalau kita nggak suka sama orang, cari itu urusan ijazahnya. Gitu loh. Saya rasa ijazah saya juga kalau dipersoalkan, sekena juga saya ini. Ijazah tidak iya saya itu. Beda namanya itu dengan sekarang, cara nulisnya. Jadi kan spellingnya beda. Ya, spellingnya beda dan kepanjangannya juga. Cara nulisnya beda. Kalau sekarang Asidiki. Nah, kan. A-S-S-H-I-D-D-I-Q-I-E. Gitu. Kalau berubah kan jadi beda. Tapi bukan hanya spelling. Ijazah saya itu Asidik, Sidik. Gitu loh. Jadi nggak pakai Q, pakai K, tapi Asidik. Gitu. Nah, beruntungnya Prof. Jimli ini bukan Jokowi. Kalau Jimli ini seorang Jokowi, sudah dipastikan banyak serangan sana-sini yang terus berdatangan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Prof. Jimli tadi, di mana sebenarnya ada juga perbedaan penulisan nih di ijazahnya. Di mana nama yang digunakan sekarang itu berbeda dengan apa yang ditulis di lembaran ijazahnya terdahulu. Nah, seperti yang terjadi di ijazah Jokowi nih, di mana Roy Suryo, CS, Dr. Tifa, dan kelompoknya di sana mempermasalahkan ini itu di ijazahnya, di mana mereka teliti habis-habisan. Seharusnya ini ada, kok nggak ada? Yang seharusnya ini tidak ada, kok ada? Nah, itu saja. Bikin pusing, guys. Jadi banyak sekali ditemukan. Jadi cermin dari peradaban administrasi kita masih rendah. Nah, yang kedua, kalau saya perhatikan, saya dengar juga kan, apa yang oleh Roy Suryo, siapa namanya, Rismon Hasiholan sama Dr. Tifa. Nah, dengan kata lain, Prof. Jimli di sini tidak membela, tidak berpihak kepada Refli Harun. Tetapi dari sinyal kata-kata Prof. Jimli di sini, sepertinya ia berpihak ke Pak Jokowi nih. Makin seru nggak tuh? Dan kalau kita perhatikan tadi, coba dah kalian perhatikan tadi, di detik akhir, di mana gerakan-gerakan dari Refli Harun ini sepertinya sudah mulai tidak nyaman ini dengan pernyataan, dengan ulti yang disampaikan oleh Prof. Jimli dengan gerakannya pegang-pegang dagu, kemudian sering melihat ke bawah dan lebih banyak diam. Apakah itu artinya Refli Harun ini kecewa sekali, tidak menyangka dengan jawaban pernyataan yang disampaikan oleh Prof. Jimli? Misalnya kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini, saya ikut bicara sebentar kemarin. Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya. Nah, ini dia pernyataan dari Prof. Mahfud. Apa saja yang disampaikannya? Mari kita tonton bersama, guys. Proses ketatanegaraan kita. Dalam arti begini, taruhlah misalnya, betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya. Lalu ada yang mengatakan gini, kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka
seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi presiden itu batal, tidak sah. Saya bilang, enggak lah. Apa hubungannya? Itu kan hukum tata negara. Kalau pidana, iya. Pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan, itu karena kebohongan. Kebohongan publik karena pemalsuan. Itu bisa, tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan ke orangnya. Kalau ketatanegaraan, misalnya pengadilan memutuskan hari ini, Presiden kemarin ijazahnya palsu, maka semua keputusan jasa saya bubar negara ini. Undang-undang pemilu, dia yang buat pemilunya udah selesai. Yang tanda tangan tuh Presiden. Apa tidak sah? Yang mengangkat hakim-hakim tuh tanda tangannya Presiden. Hakim MK. Apa putusannya batal semua? Pengangkatan menteri lebih diangkat oleh Presiden dasar. Apa batal semua itu kebijakan perjanjian internasional dan sebagainya? Enggak. Nah, udah paham kan? Udah dengar apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud. Jadi kira-kira nih masalahnya sekarang, motivasi apa nih yang membuat Roy Suryo Dr. Tiva Rismon CS sengaja mempertanyakan, membikin gaduh soal ijazah Jokowi ini? Dimana kalau kita ketahui bersama kan, mereka ini yakin 100% kalau ijazah Jokowi itu palsu. Nah, tujuan dibalik ini semua sekarang apa kira-kira nih guys? Apakah ada dalang dibalik ini semua? Apakah ada kekuatan asing yang menyokong mereka? Atau apa nih kira-kira? Soalnya kalau seperti yang disampaikan oleh Prof. Mahfud ini tidak ada dampak sama sekali. Meskipun sekalipun ijazah Jokowi itu palsu. Apapun yang diputuskan oleh Jokowi semasa menjabat sebagai Presiden RI itu tetap sah dan berlaku. Nah, seperti yang disampaikannya tadi, kalau semisal setiap keputusan yang diambil Presiden atau setiap keputusan yang diambil oleh Jokowi semasa jadi Presiden itu dibatalkan, maka akibatnya negara ini akan bubar, guys. Refli Harun dipecat 2 kali jadi komisaris Jasa Marga, yang satu lagi komisaris Pelindo. Akhirnya terbongkar juga nih guys ternyata. Aroma kebencian Refli Harun karena dipecat 2 kali dari jabatan komisaris di era Jokowi. Jadi nggak heran lagi ya kenapa Refli terus berkoar-koar, melemparkan berbagai kalimat-kalimat dan tuduhan-tuduhan dan serangan bertubi-tubi yang ia arahkan ke Jokowi. Ternyata ini toh penyebabnya. Jadi saya bisa pahami narasi-narasi Bapak Refli Harun yang terhormat. Anda bicara terlihat aroma kebencian karena Anda dipecat 2 kali jadi komisaris. Dan itu sungguh sangat menyakitkan. Udah pasti. Saya secara pribadi, kalau jadi Anda, pasti akan marah dan kecewa. Tapi di sini, Pak Jokowi nggak mungkin kan asal mecat. Di mana Refli Harun ini 2 kali dipecat loh. Artinya di sini, Refli Harun itu benar-benar nggak becus kerja. Kenapa sampai 2 kali? Artinya Pak Jokowi sudah mempercayakan pertama. Kemudian, kinerjanya kok kayak gini? Jadi dipecatlah. Kemudian mungkin Pak Jokowi, ya udahlah, kita beri kesempatan kedua. Siapa tahu kinerja Refli Harun di bidang ini lebih baik. Ternyata sama aja. Akhirnya dipecat juga lah sama Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi dinyatakan palsu, pasti punya saya juga akan palsu. Oh gitu Pak? Iya pasti Pak, karena sama sebenarnya. Jadi
nomornya di sini, pakai nomornya di kehutanan ada begini, kemudian di sini juga ada nomornya. Nah, gitu ya. Dan kemudian tahun 85 itu memang di ijazahnya itu pakai materi. Setelah tahun 85, jadi teman-teman yang pada lulusan tahun 86 ya, itu nggak ada pakai materinya. Oh, termasuk mandi. Ya, saya karena masuk yang awal itu pakai materi. Ya, setelah 86 nggak ada. Kemudian masalah jurusan yang tadi, ini kan ada tulisan jurusan tapi distrik kan. Iya. Nah, karena format yang lama itu memang ada jurusan. Nah, ini teman dari Jokowi, di mana dia memperlihatkan ijazahnya. Dan ada kata-kata yang cukup mengesankan di sini. Dia mengatakan kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, tentunya ijazah saya ini, ijazah yang dibawanya itu adalah palsu. Artinya, apa yang dapat kita petik di sini? Kalau teman Jokowi ini berani menunjukkan ijazahnya, artinya dia yakin sekali kalau ijazah yang dimiliki Jokowi itu adalah asli. Di mana dia dapat meragukan. Toh dia tahu sendiri di mana Jokowi adalah teman seangkatannya. Kemudian dia melihat bagaimana ijazah di masa itu. Seperti yang ditampilkan oleh Bapak ini yang menampilkan ijazahnya dengan terang benderang. Dengan berani mengatakan kalau sampai ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, maka ijazah yang dia pegang itu juga palsu. Nah, gimana nih kalau menurut kalian atas apa yang barusan kita bahas ini? Silakan berikan komentar terbaik kalian ya di kolom komentar yang ada di bawah ini guys.